Dalam kekristenan, malaikat adalah agen Allah. Berdasarkan pada malaikat dalam Yudaisme, hierarki malaikat Kristen yang paling berpengaruh adalah yang dikemukakan oleh Pseudo Dionysius Areopagite pada abad ke-4 atau ke-5 dalam bukunya yang berjudul De Coelisti Hierarchia, yaitu yang diartikan dalam hierarki celestial. Menurut para teolog Kristen, abad pertengahan, para malaikat diatur dalam beberapa ordo atau paduan suara malaikat. Seperti yang disebutkan dalam doktrin teologis tentang persekutuan orang-orang kudus, di Firdaus ada visi yang sama dan unik tentang kebenaran dan kontemplasi wajah Allah, tanpa ada perbedaan apapun antara malaikat atau jiwa manusia. Teologia Summa menyatakan bahwa ada derajat yang berbeda dalam hal penciptaan, tentang kekuatan syafaat bagi Allah dan tentang kepercayaan langsung dalam kehidupan manusia. Penggambaran malaikat Kristiani yang terkenal datang dari tulisan berjudul De Coelesti Hierarchia atau hierarki surgawi. Tulisan Dionysius si Pseudo Areopagite itu tak hanya menyebutkan bagaimana sosoknya, tetapi juga menjabarkan jika mereka memiliki jabatan tersendiri. Jabatan itu terbagi menjadi 3, yaitu tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Malaikat tingkat pertama dikatakan sebagai malaikat yang melayani langsung Tuhan, ibaratnya seperti pelayan terpercaya yang selalu di sisi tuannya. Sedangkan tingkat kedua merupakan malaikat yang memerintah dan menjalankan dunia. Lalu untuk tingkat ketiga, malaikat di kelas ini lebih mengarah untuk membantu manusia, entah sebagai pelindung atau penunjuk arah. Hierarki ini dinamakan Nine Choirs of Angel. Tiap kelasnya punya rupa tersendiri. Kurang lebih seperti inilah gambaran tiap malaikat tersebut. Serafim secara harafiah diterjemahkan yang terbakar. Kata saraf biasanya merupakan sinonim untuk ular ketika digunakan dalam Alkitab Ibrani. Disebutkan dalam Yesaya 6 ayat 1-7, serafim adalah kelas malaikat tertinggi dan mereka melayani sebagai penjaga tahta Allah dan terus-menerus memuji, suci, 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 ialah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Menurut Yesaya 6 ayat 1-8, serafim digambarkan sebagai makhluk bersayap 6 yang berapi-api, dengan 2 sayap yang menutupi wajah mereka, dengan 2 sayap lain yang menutupi kaki mereka, dan 2 sayap terakhir yang mereka gunakan untuk terbang. Yang kedua yaitu kerubim. Kerubim memiliki 4 wajah, 1 dari seorang lelaki, seekor lembu, singa, dan seekor raja wali, yang kemudian diadopsi sebagai simbol dari keempat penginjil. Mereka memiliki 4 buah sayap siam yang ditutup dengan mata, walaupun Wahyu 4 ayat 8 tampak menggambarkan mereka dengan 6 sayap seperti serafim, tubuh singa, dan kaki lembu. Kerubim menjaga jalan ke pohon kehidupan di Taman Eden dalam Kejadian 3 ayat 24 dan tahta Allah Yehezkiel 28 ayat 15 dan 16. Kerub disebutkan dalam Kejadian 3 ayat 24, Keluaran 25 ayat 17-22, 2 Tawarik 3 ayat 7-14, Yehezkiel 10 ayat 12-14, dan 28 ayat 14-16, dan 1 Raja-Raja 6 ayat 23-28. Penggunaan bahasa modern telah menggaburkan perbedaan antara kerubim dan putih. Putih adalah makhluk seperti bayi atau balita yang sering tanpa sayap, terkadang bersayap, yang secara tradisional digunakan dalam seni figuratif. Santo Thomas Aquinas membayangkan setan sebagai kerub yang jatuh. Singgasana atau tahta dalam bahasa Ibrani yaitu tronoi, jamak tronos,
adalah kelas makhluk surgawi yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 16. Mereka adalah simbol yang hidup dari keadilan dan otoritas Allah dan memiliki singgasana sebagai salah satu simbol mereka. Sudah lazim untuk menemukan bahwa singgasana dikaitkan oleh beberapa dengan Ophanim atau Erelim dari hierarki malaikat Yahudi. Namun, ada sedikit bukti ada untuk mempertahankan gagasan ini. Ophanim dalam Ibrani, Ophanim, roda dari penglihatan. Daniel 7 ayat 9 terlihat tidak biasa bahkan dibandingkan dengan makhluk surgawi lainnya. Ditambah mereka dikatakan digerakkan oleh roh makhluk lain, yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah Ophanim adalah makhluk spiritual atau apakah mereka murni makhluk material. Elek mereka ditutup dengan ratusan mata. Mereka lebih dekat berhubungan dengan kerubim sebagai gantinya. Ketika mereka bergerak, yang lain bergerak. Ketika mereka berhenti, yang lain berhenti. Dan ketika mereka bangkit dari bumi, roda-rodanya naik bersama mereka. Karena semangat makhluk hidup berada di atas roda. Yehezkiel 10 ayat 17. Para teolog Kristen memasukkan singgasana sebagai salah satu paduan suara, tidak menggambarkan mereka sebagai roda, menggambarkan mereka sebagai pemuja lelaki tua yang mendengarkan kehendak Tuhan dan mempersembahkan doa-doa manusia. 4 dan 20 penatua dalam kitab Wahyu biasanya dianggap sebagai bagian dari kelompok malaikat ini. Yang keempat yaitu kekuasaan atau dominion. La dominatio plural dominationes, Efesus 1 ayat 21. Juga diterjemahkan sebagai pemerintah. Dalam Yunani, Kioritetes, jamak dari Kiorites, Kolose 1 ayat 16. Sebagai hierarki makhluk langit, lordships dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dari Decoelesti Hierarchia. Dominion mengatur tugas malaikat rendah. Sangatlah jarang para malaikat menampakkan diri mereka dan dikenali manusia. Dominion diyakini terlihat seperti manusia yang cantik secara ilahi dengan sepasang sayap berbulu, sangat mirip dengan representasi umum malaikat. Tetapi mereka dapat dibedakan dari kelompok lain dengan menggunakan bola cahaya yang diikatkan ke kepala scepters mereka atau di pomel dari pedang mereka. Berikutnya yaitu kebajikan. Malaikat-malaikat ini adalah mereka yang muncul saat terjadi tanda-tanda dan mukjizat di dunia. Istilah ini muncul untuk dihubungkan dengan atribut kekuatan dari dinamis akar Yunani, jamak dinamis, di Efesus 1 ayat 21, yang juga diterjemahkan sebagai kebajikan atau kekuatan. Mereka hadir sebagai paduan suara surgawi, kebajikan, di Summa Theologica. Dari Decoelesti Hierarchia, karya Pseudia Dinamis de Areopagites, yaitu nama kebajikan suci menandakan kejantanan yang kuat dan tak tergoyahkan, mengalir ke semua energi seperti Tuhan mereka, tidak menjadi lemah dan lemah untuk setiap penerimaan iluminasi ilahi yang diberikan kepadanya, meningkat ke atas dalam penuh kekuatan untuk asimilasi dengan Tuhan, tidak pernah jatuh jauh dari kehidupan ilahi melalui kelemahannya sendiri, tetapi naik dengan tak tergoyahkan kebajikan yang supersensial yang merupakan sumber kebajikan, membentuk dirinya sendiri sejauh mungkin dalam kebajikan dengan sempurna, berbalik ke arah sumber kebajikan dan mengalir dengan hemat kepada orang-orang di bawahnya, dengan berlimpah mengisi mereka dengan kebajikan. Berikutnya yaitu kekuatan. Dalam Latin potestas, jamak potestates, juga diterjemahkan sebagai penguasa. Dari bahasa Yunani exousiai, jamak exousia. Lihat akar bahasa Yunani di Efesus 3 ayat 10. Mereka bertugas untuk mengawasi pergerakan benda-benda langit, untuk memastikan bahwa kosmos tetap teratur. Menjadi malaikat prajurit, mereka juga menentang roh-roh jahat.
terutama mereka yang memanfaatkan masalah ini di alam semesta dan sering mengusir roh-roh jahat ke tempat-tempat penahanan. Malaikat-malaikat ini biasanya diwakili sebagai prajurit yang mengenakan baju besi dan helm penuh, dan juga memiliki senjata defensif dan ofensif seperti masing-masing perisai dan tombak atau rantai. Berikutnya adalah kerajaan. Bahasa Latinnya Principatus, juga diterjemahkan sebagai pemerintah. Dari bahasa Yunani Archai, jamak arche. Lihat akar bahasa Yunani dalam Efesus 3 ayat 10. Adalah para malaikat yang membimbing dan melindungi bangsa-bangsa atau kelompok-kelompok orang dan lembaga-lembaga seperti gereja. Para kepala kerajaan memimpin kelompok malaikat dan menugasi mereka untuk memenuhi pelayanan ilahi. Ada beberapa malaikat yang mengelola dan ada beberapa yang membantu. Para kerajaan ditampilkan mengenakan mahkota dan membawa tongkat kerajaan. Tugas mereka juga adalah untuk melaksanakan perintah yang diberikan kepada mereka oleh malaikat bola atas dan mewariskan berkah bagi dunia material. Tugas mereka adalah mengawasi kelompok orang. Mereka adalah pendidik dan wali dari dunia bumi, seperti halnya makhluk yang terkait dengan dunia ide-ide germinal. Mereka dikatakan menginspirasi makhluk hidup untuk banyak hal seperti seni atau sains. Paulus menggunakan istilah pemerintahan dan otoritas dalam Efesus 1 ayat 21 dan penguasa dan otoritas dalam Efesus 3 ayat 10. Berikutnya yaitu Archangel atau Malaikat Agung. Kata Malaikat Agung berasal dari bahasa Yunani Archangelos yang berarti malaikat kepala. Terjemahan dari bahasa Ibrani, ia berasal dari bahasa Yunani Archein yang berarti menjadi yang pertama di peringkat atau kekuasaan, dan Angelos yang berarti utusan. Kata ini hanya digunakan 2 kali dalam Perjanjian Baru, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan Yudas 1 ayat 9. Perlu juga dicatat bahwa istilah malaikat agung di dalam muncul dalam bentuk tunggal dan merujuk pada Mikael. Dalam kebanyakan tradisi Kristen, Gabriel juga dianggap sebagai malaikat agung, tetapi tidak ada dukungan sastra langsung untuk asumsi ini. Nama malaikat agung Rafael hanya muncul dalam kitab Tobit. Kitab Tobit dianggap Deuterokanonika oleh Katolik Roma, Kristen Ortodoks, Timur, dan Anglikan. Namun, kitab Tobit tidak diakui oleh sebagian besar denominasi Protestan, seperti orang Kristen Reformasi atau Baptisan. Rafael berkata kepada Tobias bahwa dia adalah salah satu dari 7 orang yang berdiri di hadapan Tuhan, dan secara umum diyakini bahwa Mikael dan Gabriel adalah 2 dari 6 malaikat agung lainnya. Dalam teologi Ortodoks, nama malaikat agung keempat yaitu Uriel, yang namanya secara harafiah berarti terang Allah muncul. Nama Uriel adalah salah satu-satunya yang tidak disebutkan dalam Alkitab Kristen Barat, tetapi memainkan peran penting dalam sebuah apokrif yang dibaca oleh orang-orang Kristen, Anglikan, dan Ortodoks Rusia, yaitu dalam buku Ezra, kedua, buku Esdras, keempat dalam Vulgata Latin. Dalam buku itu, ia mengungkap 7 nubuat kepada Nabi Ezra. Setelah siapa nama buku itu dinamai, ia juga berperan dalam kitab Henokh Apokrifa yang dianggap kanonik oleh Gereja Ortodoks Ethiopia dan Gereja Ortodoks Eritrea. Gereja Katolik tidak menganggap Uriel sebagai malaikat, sama seperti kitab Henokh juga bukan bagian dari Alkitab Katolik. Tidak diketahui berapa banyak jumlah malaikat agung, tetapi beberapa tradisi mempercayai bahwa ada 7 malaikat yang digelari malaikat agung.
malaikat atau malakim, yaitu malaikat biasa, adalah urutan terendah dari makhluk langit yang paling dikenal. Mereka adalah orang-orang yang paling peduli dengan urusan manusia. Dalam kategori malaikat ada banyak jenis yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. Malaikat dikirim sebagai pembawa pesan ke umat manusia. Malaikat pelindung pribadi datang dari kelas ini. Malaikat pelindung pribadi, yaitu malaikat pelindung pribadi bukan dari berasal tatanan yang terpisah, melainkan berasal dari tatanan malaikat. Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa mereka ditugaskan untuk setiap manusia, Kristen atau bukan. Tidak diketahui apakah mereka menjaga banyak manusia selama keberadaan mereka atau hanya satu. Tapi ini merupakan pendapat yang lebih umum.